Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agustin Onggilu dengan NIM 613420060 dari kelas B Agroteknologi. Baik, ini adalah video singkat mengenai tentang teknologi pengelolaan air pada pertanian dengan mata kuliah agrohidrologi yang diampu oleh dosen yang saya sebut nama beliau Ibu Yunita Rahim SPMSI. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang teknologi pengelolaan air pada pertanian, kita harus tahu dulu apa itu air. Air dan sumber-sumber air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Air juga merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Kita semua tidak bisa hidup tanpa air. Maka, jaga dan lestarikan air dan sumber-sumbernya dari kerusakan, karena itu merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi sendiri dapat mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia ke sebidang lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi yang efisien dipengaruhi oleh kebutuhan air agar tercapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan oleh tanaman. Manfaat irigasi untuk pertanian sendiri adalah yang pertama untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat yang dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Yang kedua, untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut sehingga tanah menjadi subur. Yang ketiga, membantu penyerapan unsur hara tanaman dan mengisi cairan tubuh tanaman serta membantu sistem metabolisme tanaman. Salah satu contoh irigasi yang digunakan oleh para petani adalah dam parit. Dan parit merupakan suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi permukaan air. Untuk selanjutnya disalurkan sebagai air irigasi, baik secara langsung maupun dengan jalan penggunaan pompa air. Keunggulan dan parit tersendiri ada beberapa. Yang pertama, dapat menampung air dalam volume besar. Yang kedua, menekan risiko kekeringan. Yang ketiga, dapat mengairi lahan cukup luas. Yang keempat, dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan. Yang kelima, meningkatkan luas lahan yang dapat dibudidayakan. Yang keenam, biaya pembuatan relatif lebih murah. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Metode pemberian air irigasi tersendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu permukaan, yang kedua bawah permukaan, yang ketiga curah, yang keempat ada tetes. Di dalam video ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana tentang irigasi permukaan. Irigasi permukaan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada basin, yang kedua ada tepi, yang ketiga itu ada alur. Irigasi basin dilakukan membanjiri satu petak lahan dan memungkinkan drainase dari petak yang lebih tinggi menjadi sumber air bagi petak yang lebih rendah. Irigasi basin tidak harus didrainase melainkan membiarkan air menyerap ke dalam tanah atau terevaporasi ke udara yang disebut dengan basin tertutup. Irigasi basin banyak digunakan untuk tanaman padi. Air diberikan melalui sipon atau saluran maupun pintu air ke petakan lahan, kemudian ditahan di petakan dengan kedalaman dan selama waktu yang dikehendaki serta sesuai dengan kebutuhan tanaman. Irigasi tepi atau border irrigation. Pada irigasi border, dalam petakan lahan dibuat pematang sejajar sebagai pengendali lapisan aliran air irigasi yang bergerak ke arah kemiringan lahan. Lahan dibagi menjadi beberapa petakan yang sejajar yang dipisahkan masing-masing oleh pematang rendah, kemiringan biasanya satu arah. Masing-masing petakan atau border diberikan air irigasi secara terpisah. Air irigasi menyebar merata sepanjang kemiringan lahan yang dikendalikan oleh pematang tersebut. Irigasi alur dilakukan dengan mengalirkan air melalui alur-alur atau saluran kecil yang dibuat searah atau memotong slope. Sistem irigasi ini sangat cocok untuk tanaman yang ditanam secara lajur seperti jagung, tebu, kentang, tomat, dan buah-buahan. Alur biasanya dibuat dengan mengikuti kemiringan lahan dan kemiringan alur minimum berkisar 0,05%. Sebaiknya antara 15-40 cm.
Panjang alur biasanya antara 25 sampai 500 meter, sedangkan jarak alur satu dengan yang lainnya berkisar antara 0,3 sampai 2 meter. Kelebihan lain dari sistem ini adalah tanaman tidak secara langsung terkena air yang dapat mempengaruhi produksi baik kuantitas maupun kualitas. Irigasi permukaan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan irigasi permukaan yang pertama, sistem operasional mudah dan sederhana. Yang kedua, pemberian air yang terus-menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah perakaran. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan sedikit. Kekurangan dari irigasi permukaan yang pertama, diperlukan keakuratan peralatan lahan yang tinggi untuk memperoleh efisiensi aplikasi. Yang kedua, tidak cocok untuk tanah yang berpasir. Yang ketiga, memerlukan sumber air yang banyak.